Wujikin LPTK IAIN Kerinci. Perkenalkan, nama saya Dede Nurhayati, mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi Batch 1 tahun 2025 pada LPTK IAIN Kerinci dengan nomor induk mahasiswa 24102111085. Pada hari ini Sabtu tanggal 10 Mei 2025 saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja dengan materi akhlak tercela, menghindari sifat kikir dan serakah dengan menggunakan metode PBL Problem Based Learning pada siswa kelas 5 di Mis Al Munawaroh, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Mohon arahan dan masukannya untuk perbaikan pembelajaran di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Nih, kita akan baca doa dulu. Sebelum baca doa, boleh nih dirapikan dulu tempat duduknya, lihat sekelilingnya atau enggak. Oke. Makan rapi. Iya, duduknya rapi. Boleh. Nih, boleh dipimpin baca doanya oleh KM. Duduk rapi. Siap. Istaidu salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra du'aan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah membacakan doa ya. Sekarang ibu akan ngecek dulu kehadiran absensi dulu ya. Siapa nih hari ini yang ada yang nggak masuk? Ini semuanya? Masya Allah. Alhamdulillah hari ini anak-anak Bu Guru hadir semuanya, tidak ada yang izin dan juga tidak ada yang sakit ya. Untuk selanjutnya kita terhadap Indonesia, balik kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ya. Boleh anak-anak dipersilakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
kemarin anak soleh nih belajar tentang materi apa? Kalimat tauhid. Oh iya, Masya Allah. Kalimat tauhid. Siapa yang jawab? Hasna. Tepuk tangan untuk Hasna. Ini bertanya kepada Rizky. Rizky, kalimat tauhid itu lafalnya yang kayak gimana ya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan ke materi ya. Nih, biar anak soleh fokus belajarnya. Oke, kita speaking dulu. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Sudah siap? Ibu akan menerangkan tentang materi akhlak tercela. Nah, lihat, akhlak tercela menghindari sifat apa? Kikir dan serakah. Nah, salah satunya nih Ibu akan tunjukkan dulu ya tujuan dari pembelajarannya. Nih, boleh lihat ke depan. Kelihatan nggak? Boleh. Ibu akan menjelaskan dulu ya. Nih, tujuan pembelajarannya hari ini yaitu menjelaskan pengertian tentang sifat kikir dan serakah. Yang kedua apa? Menyebutkan dampak negatif sifat kikir dan serakah. Yang ketiga, menyebutkan sifat kikir dan serakah. Ada yang tahu gak? Nih, pernah gak melihat nih anak-anak ada seseorang yang tidak pernah mau berbagi sama temennya? Ada gak? Pernah. Siapa di sini ada gak yang tidak pernah mau berbagi? Siapa namanya? Haris, katanya Haris gak pernah mau berbagi. Nah, Ibu akan terangkan dulu. Yang pertama kita akan membahas tentang apa itu sifat kikir ya. Nah, boleh lipat ke depan. Pengertian dari sifat kikir itu apa? Boleh baca bareng-bareng? Nah, jadi sifat kikir itu sifat yang terlampau hemat. Ketika kita mempunyai uang, misalkan pingin jajan sesuatu, perutnya lapar, aku punya uang, daripada sayang kudu harus dibeliin apa jajannya, mendingan aku simpan, gak usah dibagi satu sama teman-teman. Itu disebut dengan sifat kikir. Boleh gak anak soleh mempunyai rasa sifat kikir? Gak boleh ya. Nih pengertian kikir nih, sifat kikir. Yang kedua nih, kikir itu berada dalam surat apa? Ali Imran ayat 180. Tercantum dalam surat Ali Imran ayat 80. Ada yang tahu gak apa itu penyebab kikir? Yang pertama, boleh dibacakan. Takut menjadi miskin ya. Misalkan kita punya uang, misalkan dikasih ke teman, orang kikir mah tidak akan mempunyai sifat seperti itu karena uang yang dikasih nanti habis. Nah, kalau kita mah tidak boleh seperti itu, harus berbagi sama teman. Yang kedua, mencintai harta berlebihan. Misalkan udah sama Allah dikasih harta, terus kita pingin terus nambah lagi hartanya, tapi hartanya itu tidak pernah dikasih kepada orang yang membutuhkan. Padahal harta yang kita dapatkan itu ada hak orang lain. Yang ketiga apa? Tidak peduli sesama. Kalau yang kayak gitu disebut dengan egois ya. Biarin temennya juga nggak punya uang jajan, aku punya uang jajan nggak apa-apa, nggak dikasih juga. Anak soleh mah nggak boleh seperti itu. Terus apa? Yang keempat, merasa tidak memerlukan pertolongan Allah. Karena orang yang kikir itu jauh dari Allah. Terus melupakan kehidupan akhirat, seolah-olah dia itu akan hidup selamanya. Jadi anak soleh tidak boleh mempunyai
rasa sifat kikir. Oke, selanjutnya. Nah, akibat dari kikir itu apa? Yang pertama, mendapat murka dari. Yang kedua, harta tidak akan bermanfaat. Yang ketiga, terus yang keempat, ternyata akibat dari kikir itu kita akan mendapatkan murka dari Allah. Terus sama teman kita akan dideketin apa dijauhin? Dijauhin, gak suka. Katanya temennya yang mempunyai rasa sifat kikir atau pelit, harus menjadi anak yang dermawan, suka berbagi, terus dibenci oleh Allah dan sesama manusia, sesama teman, ya. Terus dijauhkan dari surga. Apakah anak soleh pingin masuk surga? Pingin, berarti harus jadi yang anak yang dermawan, harus saling berbagi. Nih, ada cara menghindari sifat kikir. Apa? Yang pertama, menyadari bahwa hanya titipan Allah. Yang kedua, diri berin. Yang ketiga, yang keempat, di bawah. Yang kelima, mengingat pahala bagi orang yang dermawan. Yo, menyadari bahwa harta itu hanya titipan Allah, bukan sepenuhnya milik kita. Nanti akan diambil lagi sama Allah. Terus harus membiasakan diri berinfak. Anak soleh suka berinfak. Nah, di sekolah suka biar nanti mendapat pahala. Oke, selanjutnya Ibu lanjutkan lagi. Ini adalah cara menghindari dari sifat kikir. Nah, ini adalah hikmahnya. Hikmah menghindari sifat kikir itu apa? Hati menjadi, nah, terus menjadi orang yang pandai. Yang ketiga, memiliki kepedulian. Jadi kita itu jangan lupa harus selalu bersyukur, libatkan Allah. Oke, sekarang itu kikir sudah. Nah, kan alat tercela itu ada sifat kikir dan serakah. Tahu nggak apa itu serakah? Nah, siapa yang tahu apa artinya serakah? Nah, serakah itu adalah sifat orang yang tidak pernah merasa puas, selalu ingin memiliki lebih, ya, melakukan dengan cara melakukan apapun untuk mendapatkan yang diinginkan. Nih, jadi kalau serakah itu kita dikasih oleh Allah rezeki, dia tuh nggak merasa puas, pingin nambah lagi sampai ditimbun itu rezekinya. Boleh nggak ya? Tidak boleh. Nah, selain dari pengertian serakah, selanjutnya nih dalam surat apa ini? Surat Al-Rumajah ayat ke-1 sampai ke-4. Tuh, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Tuh, selalu dikumpulkan hartanya tapi tidak dimanfaatkan di jalan Allah. Nah, penyebab sifat celaka itu apa? Yang pertama, mencintai dunia secara berlebihan. Yang kedua, tidak memahami tujuan hidup. Betul. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, iya tuh. Jadi serakah itu tidak memahami bahwa harta itu hanya titipan Allah, bukan titipan Allah. Ini mah punya aku semuanya, karena itu sudah tertanam dalam dirinya, mempunyai sifat serakah. Nih, akibat sifat serakah itu apa? Merugikan diri sendiri dan diremehkan oleh orang lain. Mau gak anak soleh diremehkan orang lain? Tidak mau. Menghindarinya gimana? Yang pertama, bersyukur kepada. Yang kedua, kita wajib. Yang ketiga, yang keempat. Nah, jadi kita harus bersyukur, selalu bersyukur kepada Allah. Siapa Allah itu? Yang menciptakan kita. Terus yakin bahwa rezeki itu sudah diatur oleh
Allah, takut tuh besok kita akan mendapatkan rezeki. Kita harus berusaha dulu dan selalu optimis, jangan pesimis ya. Kita harus selalu optimis bahwa kita tuh pasti hari esok juga akan dikasih rezeki lagi sama Allah. Oke, sekarang lihat ke depan akibat dari sifat serakah. Yang akibat dari sifat serakah itu apa sayang? Boleh? Merugikan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Jadi kita harus menjauhi dari sifat serakah kalau kita ingin didekati sama orang lain. Oke, selanjutnya nih cara menghindari sifat serakah. Apa yang pertama? Bersyukur kepada Allah. Yang kedua, terus membiasakan hidup berjalan angan-angan. Jadi anak soleh, kalaupun kita orang kaya punya banyak harta, tapi harus perlihatkan ya kita hidup biasain hidup sederhana. Pernah nggak lihat tetangga kalian ada yang suka pakai perhiasan banyak? Pernah ya. Itu namanya kalau kita gila, itu boleh nggak? Nggak boleh ya. Nah, coba nih selanjutnya lihat akibat cara menghindari. Oke nih hikmahnya. Hikmah dari menghindari sifat sifat serakah. Tadi apa tadi menghindarinya? Nah, tadi menghindarinya yaitu harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Anak soleh jadi harus menjauhi alat tercelanya yaitu sifat serakah dan kikir. Siapa yang mau nonton? Ibu punya kisah tentang seorang yang kikir. Mau lihat nggak? Mau. Boleh lihat ya. Siapa yang mau nonton kisah? Aku. Mana suaranya? Semangat dong. Kisah tentang apa ya? Si guru. Nih lihat ke depan. Nah, kisah tentang apa sih? Oke, boleh Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 76-83. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran tentang seseorang yang suka membanggakan diri selama hidup di dunia dan pada akhir hayatnya terkubur bersama harta bendanya. Alkisah, di suatu daerah dekat Mesir, hiduplah seorang laki-laki yang sangat miskin bernama Korun. Diketahui bahwa laki-laki ini adalah sepupu Nabi Musa, anak dari paman Nabi Musa yang bernama Masyar, adik kandung Imran, ayah Musa. Suatu hari, Korun dikunjungi oleh seseorang. Ternyata yang datang adalah Nabi Musa. Beliau datang berkunjung untuk menanyakan kabar saudaranya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, bagaimana kabarmu? Seperti ini ada aku, wahai Musa. Maukah kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan sedikit harta supaya aku bisa bertahan hidup? Mendengar hal tersebut, Nabi Musa sangat iba dan berdoa kepada Allah agar saudaranya Korun diberi kecukupan harta dan permintaan itu dikabulkan oleh Allah. Hari demi hari, kekayaan Korun semakin berlimpah karena ia menguasai ilmu jual beli perhiasan. Namun sayangnya, semenjak menjadi orang kaya, Korun berubah menjadi orang yang sombong dan ria atau suka pamer. Wahai Korun, aku diperintahkan oleh Musa agar kau menyedekahkan sedikit dari hartamu untuk kepentingan amal. Enak saja, semua harta ini aku kumpulkan dengan susah payah dan kalian datang untuk memintanya dengan mudah. Kau sangat sombong, Michael. Kami hanya meminta sedikit untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Lagi pula, kekayaanmu tidak ada bertambah-tambah sisi Allah. Berani sekali kau berkata seperti itu. Pergilah, jangan datang lagi, Man. Kedua utusan Nabi Musa meninggalkan Nuh selalu membanggakan dirinya. Ia sering berjalan-jalan keluar istana, menggunakan pakaian mewah. Wah, lihat orang itu. Sekarang dia sudah kaya. Jumlah yang dikatakannya bisa emas yang 1 kilo. Benar, saudara. Tapi sayangnya, dengan yang aku ajarin, bukan karena Allah. Korun tetap akhir kisah Korun yang sombong. Gempa bumi melenyapkannya ke dalam tanah bersama harta bendanya. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 81. Maka kami menangkan dia, Korun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu keluaran pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Korun ini, di antaranya, jangan menjadi orang yang suka membanggakan diri. Karena Allah tidak suka orang-orang yang membanggakan diri. Dunia dan seisinya adalah milik Allah dan dapat dengan mudah diambil olehnya. Berbuat baik kepada orang lain selama di dunia, seperti bersedekah, karena amalan baik kita di dunia bisa menjadi penolong kelak di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Gimana? Seru nggak? Seru. Nah, ibu tanya dulu ya sebelum nanti seperti balikan gambar kegiatannya. Ibu tanya dulu barusan kalian nonton kisah tentang siapa? Korun itu punya sifat apa? Sombong. Saya senang lagi. Iya. Terus apa lagi? Kikir. Dia tidak mau berbagi. Harta yang dimilikinya itu adalah yang aku padahal tadi ada datang apa? Musibah. Hartanya gimana? Diambil nggak? Semuanya tertimbun. Itu karena harta yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah. Nanti akan diambil lagi oleh Allah. Jadi kita harus mempunyai sifat dermawan. Boleh nggak ya kita mengikuti sifat dari si Korun? Tidak boleh. Ya, untuk selanjutnya ya, ibu akan bagikan ini
LKPD-nya ya. Ini anak soleh nih, di sini ada kegiatan 1, 2, 3. Boleh nih mengerjakan kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan ketiga. Nanti kalau sudah, nanti boleh presentasikan ke depan ya. Kalau sudah mengerjakan LKPD-nya, nanti boleh ibu kasih kesempatan kepada temannya siapa yang mau bertanya. Ibu bagiin dulu ya. Nah, ini kelompok 1 boleh dikerjakan. Ini kelompok 3. Kalau ada yang enggak mengerti boleh ditanyakan ke ibu ya. Oke, coba sebelum mengerjakan baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dibaca dulu. Nah, kelompok 1. Siapa? Hasna, boleh kelompok Hasna silakan maju ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1. Ya, dan teman-teman boleh ya disimak nih, nanti boleh ada yang mau bertanya ya. Oke, boleh. Yang dimaksud dengan sifat kikir adalah sifat terlampau hemat dalam menggunakan harta bendanya. Apa yang dimaksud dengan sifat serakah adalah sifat yang tidak merasa puas, selalu ingin memiliki lebih, akan melakukan cara apapun untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Sebutkan masing-masing contoh perilaku kikir dan serakah dalam kehidupan sehari-hari. Selalu mencari cara untuk menghindari itu. Zakat meskipun sudah jelas mampu secara finansial. Oke, boleh ada yang mau bertanya? Kelompok 2 boleh bertanya. Siapa namanya? Sabrina. Sabrina kalau mau bertanya boleh. Apa? Sayang boleh bertanya dulu. Nah, Apakah sifat kikir dan serakah sangat berbahaya? kata Sabrina, apakah sifat kikir dan serakah itu sangat berbahaya? Boleh jawab. Iya, karena sifat kikir membuat seseorang kurang peka terhadap penderitaan orang lain. Seseorang yang kikir tidak mampu merasakan kebutuhan orang lain. Sifat kikir bisa menghambat pertumbuhan iman karena tidak ada rasa cinta kasih sayang terhadap sesama. Iya katanya Sabrina ya, jawabannya mempengaruhi sekali. Sifat kikir itu membuat seseorang jadi kurang peka terhadap penderitaan orang lain, seperti egois. Boleh tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok 1. Boleh silakan berbagi. Sekarang kita menggunakan metode PBL ya, problem based learning itu. Mari kita akan bahas nih, Ibu ada evaluasi. Tadi kan udah diskusi, udah presentasi ke depan. Nah, Ibu akan evaluasi nih. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sifat kikir? A. Suka berbagi kepada sesama. B. Enggan mengeluarkan harta untuk kebaikan. C. Suka menolong. D. Memberikan bantuan tanpa pamrih. Jawabannya apa? D. Yang kedua, manakah contoh perilaku yang menunjukkan sifat serakah? A. Berbagi makanan kepada teman. B. Mengambil semua hadiah tanpa mempedulikan orang lain. C. Memberikan kepada sebagian uang kepada fakir miskin. D. Menyisihkan sebagian dari itu untuk berbagi. Jawabannya B. Dampak negatif dari sifat kikir terhadap hubungan sosial adalah A. Membuat banyak teman baru. B. Menjadikan diri dicintai banyak orang. C. Menyebabkan dijauhi oleh teman dan masyarakat. D. Mendapatkan banyak hadiah dari orang lain. Jawabannya C. Menyebabkan dijauhi oleh teman dan masyarakat. Apa penyebab seorang bisa menjadi kikir? Nih, sebabnya apa? A. Selalu merasa cukup dengan rezeki yang ada. B. Takut hartanya berkurang jika berbagi. C. Percaya bahwa berbagi akan mendatangkan rezeki. D. Ingin membantu orang yang kesusahan. Jawabannya apa? B. Takut hartanya berkurang jika berbagi. Yang nomor 5, bagaimana solusi untuk menghindari sifat serakah? A. Selalu merasa kurang dengan apa yang dimiliki. B. Bersyukur atas
Allah. C. Berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. D. Mengambil semua kesempatan tanpa memikirkan orang lain. Jawabannya B. Bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan Allah. Oke nih. Nah tadi kan ibu sudah ya menerangkan materinya, sifat kikir, terus hikmahnya apa, penyebabnya apa. Terus, nah ini teman-teman kita siapa yang mau merefleksi atau menyimpulkan dari materi dari sifat kikir tadi? Boleh, coba. Oh iya boleh. Kelompok 1, siapa namanya saya? Erika akan menyimpulkan materi tentang sifat kikir. Boleh, nanti kelompok 2 juga kebagian ya, kelompok 3 kebagian, nanti ibu juga akan menambahkan. Boleh Erika dibaca, boleh Erika nih disimpulkan materi yang tadi tentang sifat kikir. Kikir adalah sifat terlampau hemat dalam menggunakan harta bendanya. Serakah adalah sifat orang yang tidak pernah merasa puas, selalu ingin memiliki lebih dari akan melakukan cara apapun untuk mendapatkan yang diinginkan. Penyebab kikir serakah: 1. Takut menjadi miskin. 2. Mencintai harta berlebihan. 3. Melupakan kehidupan akhirat. Tidak peduli sesama. Penyebab serakah itu apa? 1. Mencintai dunia secara berlebihan. Tidak meyakini takdir Allah. Oke, tepuk tangan untuk Erika kelompok 1. Oke, sekarang kelompok 2. Siapa yang mau membacakan? Oke, boleh. Boleh, siapa? Iya, boleh. Siapa namanya saya? Alia boleh. Nih, Alia akan apa? Akibat kikir. Oh iya, tentang akibat dari kikir itu apa sayang? Coba Mendapatkan sebutkan. murka dari Allah. Oh, terus apa lagi? Betul, apa lagi? Betul, merugikan diri sendiri dan dia. Terus apa lagi? Jadi cara menghindarinya apa? Menyadari. Betul, bahwa harta itu hanya sifat Allah. Terus apa lagi? Berinfak. Terus yang dermawan boleh ya. Jadi oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sekarang kelompok 3. Kelompok 3 siapa yang membacakannya? Rizky. Boleh Rizky. Oke, sama ibu aja. Coba kesimpulannya. Oh, Rizky akan menyimpulkan tentang hikmah dari apa Rizky? Dari sifat kikir dan serakah. Apa hikmahnya? Hati menjadi tenang, Betul. Terus menjadi orang yang pandai bersyukur, terus memiliki kepedulian, terus mudah berbagi dengan orang yang membutuhkan. iya, jadi hikmahnya hati menjadi tenang, terus mudah berbagi dengan orang lain. Terus kita juga harus mempunyai rasa sifat qanaah, yaitu jadi mempunyai sifat kesederhanaan ya, tidak riya. Ya itu kayak apa kan? Tadi lihat tetangga memakai perhiasan atau apa. Jadi kita harus mempunyai sifat sifat qanaah atau kesederhanaan. Oke, masih semangat? Coba tepuk semangat. Semangat ya. Nah, tadi kita bisa disimpulkan ya bahwa sifat kikir itu boleh nggak ya kita dimiliki oleh kita? Tidak boleh. Berarti kita harus menjauhi rasa sifat kikir dan serakah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari sifat kikir itu apa? Tidak mau berbagi, terus tidak merasa cukup ya. Apa yang harta kita dikasihkan sama Allah merasa kurang kalau serakah ya. Nah, kalau orang yang dermawan mah suka berbagi. Kita harus mencontoh seperti
dermawan, suka berbagi. Boleh gak kita mengikuti contohnya kayak si Korun? Boleh gak? Tidak boleh. Tadi juga si Korun itu melihat kisahnya gimana sama Allah, punya harta banyak terus diambil sama Allah, ya hartanya ditimbun banyak emas, harta uangnya langsung diambil sama Allah. Boleh nggak kita ya mempunyai rasa sifat kikir dan serakah? Tidak boleh, berarti harus kita jauhi. Oke, karena pembelajarannya dari pertama nih anak soleh sudah menyimpulkan juga tentang apa tadi, ahlak tercelanya sifat apa? Kikir dan tercela, udah disimpulkan ya. Nah, ibu ingin tanya dulu nih, minggu depan anak soleh akan belajar tentang apa ya? Nah, ada yang tahu nggak? Nih, anak soleh nih, ibu temanya minggu depan tentang akhlak terpuji. Kalau